Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Padmawati, calon guru penggerak angkatan ke-8, didampingi fasilitator Heni Mariani MPD dan pengajar praktik Jannatul Mawa. Adapun keterkaitan antar materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sampai modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara sampai modul 1.4 tentang budaya positif, tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Modul 1.3 nilai dan peran guru penggerak. Nilainya yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi jos bagi guru lain, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Visi terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu diperlukan langkah kognitif, yaitu menggunakan metode inquiry apresiatif dengan langkah tahapan Bagza. Modul 1.4 tentang budaya positif. Berdasarkan tahapan Bagza, pembiasan positif kita kenal dengan budaya positif. Ini menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, serta kebutuhan. Yang pertama, disiplin positif ialah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuannya pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol, mulai dari pemberi hukuman sampai manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup sampai kesenangan. Yang ketiga, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan kedua yaitu perubahan yang terjadi pada cara berpikir setelah menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini. Yang nyata perubahannya terciptanya budaya positif di kelas maupun di sekolah melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait tentang konsep modul budaya positif? Yang nyata menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan menyelesaikan permasalahan, memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu
membentuk disiplin. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaannya lebih tenang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tenang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif. Pertanyaan kelima, menurut Anda, pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut apa saja yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama, berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang cenderung penghukum dan pembuat merasa bersalah menjadi posisi seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang mana yang sering digunakan? Sebelumnya saya menggunakan posisi kontrol, penghukum, dan pemantau. Sekarang saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Sebelumnya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Karena sebelumnya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang menurut Anda penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Sarana prasarana sekolah diperlukan untuk mewujudkan sekolah nyaman, aman, mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian tadi pemaparan dari saya tentang budaya positif. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju.